kegiatan seminar online ICTS yang bertajuk tentang COVID-19, fakta pencegahan dan teknologi deteksi. Yang pertama-tama tentu saja saya atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan oleh ICTS dalam rangka kegiatan yang sangat istimewa, yaitu seminar secara online. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa Bapak dan Ibu peserta seminar online ini sehat semuanya, artinya diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita sebagai sivitas akademika harus disiplin, tetap bekerja di rumah, dan sekarang juga kita semuanya juga seminar dari rumah masing-masing. Dan ini adalah memberikan contoh konkret untuk masyarakat Indonesia dan sivitas akademika yang lainnya bahwa kita para akademisi melakukan disiplin dan komitmen yang tinggi untuk bekerja di rumah saja. Berikutnya adalah tentu saja tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena pada hari ini kita ingin sekali memberikan sumbangsi seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Maiska, bahwa kita harus selalu bergotong royong, bergandengan tangan untuk mencari solusi dari COVID-19 yang kita seminarkan pada hari ini. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih yang tak hingga kepada ICTS yang tidak pernah berhenti memberikan inisiatif dan inovasi terkait dengan pencegahan dan deteksi untuk COVID-19 yang disampaikan hari ini. Khususnya mungkin selain kepada tim dari ICTS, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak hingga kepada narasumber, yaitu Bapak Dr. Ferry Haki MSI dan Bapak Dr. Arif Budiman yang telah bekerja sama dengan ICTS, dan saya yakin ini adalah kegiatan ICTS di masa COVID yang pertama dan akan terus berkelanjutan. Jadi mari kita banyak memberikan inspirasi bukan hanya untuk hari ini tapi untuk masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, bahwa menurut amanat Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pendidikan tinggi itu bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kemudian berilmu, serta berkompetitif, cinta tanah air, analitis, kemudian punya komitmen yang tinggi, toleran, berjiwa kewirausahaan, dan tanggap terhadap lingkungan. Mungkin saya hanya ingin men-highlight dua kata yang pertama. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan. Hari ini dibuktikan dengan ICTS yang telah dihadiri oleh 80 peserta maksimal sebuah seminar online, dan saya terima kasih yang tak hingga lebih dari 26% peserta seminar online hari ini adalah akademisi. Kemudian banyak juga guru-guru, lebih dari 1%. Terima kasih untuk guru-guru penggerak. Kemudian kepada teman-teman dari Kementerian Kehutanan dan teman-teman dari stakeholder yang lainnya yang sudah diidentifikasi oleh ICTS sebanyak 10 stakeholder, dan saya yakin di channel YouTube pasti banyak stakeholder lain yang ingin memberikan inspirasi kepada Indonesia. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, SDM berakhlak mulia ini adalah salah satu yang ingin kita sampaikan juga penghargaan bahwa kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan plus ICTS telah menghasilkan 15.000 relawan yang sudah siap untuk melakukan kerjasama bergotong royong untuk mencari solusi daripada permasalahan tentang virus corona ini. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, data per hari ini di Indonesia lebih dari 3.800 sudah terinfeksi, kemudian lebih dari 320 orang sudah meninggal dunia mendahului kita semuanya, dan beberapa di antaranya adalah para guru besar di bidang kedokteran dan kesehatan serta para perawat yang berada di garis depan. Mohon ini dicermati oleh kita semuanya dan minta tolong kepada ICTS, mudah-mudahan ICTS bisa melakukan berbagai macam penelitian untuk mendorong deteksi-deteksi dini serta bagaimana kita keluar dari masalah ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, bahwa fakta pencegahan dan teknologi deteksi ini sangat kita perlukan. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa Mas Menteri, Pak Menteri Nadiem, beliau tidak mau dipanggil Bapak karena masih muda, jadi dipanggilnya Mas Menteri. Beliau minggu yang lalu berjuang dengan sekuat tenaga ya mencarikan alternatif pembiayaan untuk penanganan
percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, terutama mungkin para ilmuwan di ICTS, Mas Menteri sudah menghasilkan penyisiran dana sebanyak lebih kurang 405 miliar. Dan ini dibawa ke Komisi 10 DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bahwa dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 405 miliar ini akan didedikasikan oleh beliau dan seluruh jajarannya termasuk kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melakukan percepatan pengendalian COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Komisi 10 DPR RI tanpa berpanjang-panjang, beliau sangat mulia hatinya memberikan persetujuan terhadap revisi 405 miliar untuk percepatan pengendalian COVID-19. Untuk apa saja sebanyak 405 miliar ini, Mas Menteri sudah memberikan arahan kebijakan. Yang pertama adalah untuk memberikan berbagai macam fasilitasi para relawan yang berjumlah 15.000. Sebetulnya masih banyak relawan yang ingin ikut serta, tetapi kami masih membatasi untuk 15.000 relawan yang akan bergerak di 34 provinsi. Kemudian kami juga akan mengadakan APD besar-besaran, kemudian akan membantu 16 rumah sakit pendidikan dan 26 fakultas kedokteran serta berbagai macam stakeholder untuk melakukan pencegahan dan juga percepatan penanganan COVID-19. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita semuanya sudah sangat sepakat bahwa deteksi untuk COVID-19 ini sangat diperlukan. Saya yakin setelah seminar online ini, teman-teman dari ICTS dapat membantu kita semuanya, khususnya negara Indonesia, bagaimana melakukan pencegahan dan juga melakukan teknologi deteksi untuk COVID. Selain itu juga kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, nomor 1 titip Bapak Ibu, nomor 2 titip, nomor 3 titip. Setelah seminar ini mari kita bergotong royong untuk mencari prediksi-prediksi atau modeling-modeling sebetulnya kapan COVID ini akan berlalu dari negara tercinta Indonesia. Kemudian bagaimana melakukan percepatan pengendalian. Mohon dengan sangat Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman ICTS membantu kami untuk melakukan berbagai macam penelitian yang melibatkan berbagai macam stakeholder yang dibutuhkan untuk mendeteksi kapan COVID ini berlalu. Selain itu, jika COVID berlalu, pekerjaan PR yang harus kita lakukan bersama-sama dengan tim ahli, para narasumber dan ilmuwan di ICTS adalah bagaimana kita bisa mengembalikan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya. Saya yakin teman-teman ICTS setelah melakukan modeling deteksi juga akan mencarikan solusi bagaimana kita bisa bangkit secara ekonomi. Kami yakin teman-teman ICTS sangat inovatif dan sangat peduli dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melawan COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas perkenan teman-teman di ICTS, kemudian Bapak dan Ibu peserta yang hadir dari kegiatan seminar online ini, dan kami mohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu sekalian menjadi dosen penggerak, sivitas akademika penggerak, guru penggerak, dan kemudian menjadi ASN penggerak untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. Kita mari melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan jangan lupa melakukan promosi disiplin, komitmen tetap di rumah saja. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak dan selamat kepada teman-teman ICTS yang melaksanakan seminar online fakta pencegahan dan teknologi deteksi panitia untuk membuka Bapak dan Ibu agar seminar online kali ini barokah dunia akhirat, kemudian menginspirasi banyak orang seluruh Indonesia, dan saya juga apresiasi yang sangat tinggi kepada ICTS. Kami mohon izin juga untuk memberikan satu fasilitasi kepada ICTS untuk melakukan penelitian terkait dengan deteksi dan
modeling terkait dengan kapan COVID bisa berlalu dari Indonesia. Kemudian kita juga akan melakukan penelitian bersama dengan teman-teman dari ICTS, program apa yang akan kita lakukan setelah Indonesia keluar dari masalah COVID-19 dengan cara membangkitkan ekonomi di Indonesia secepat-cepatnya. Bapak Ibu, dengan seizin Bapak dan Ibu sekalian, semuanya mohon saya diberi izin untuk membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mari kita buka kegiatan seminar online fakta pencegahan dan teknologi deteksi COVID-19 untuk Indonesia segera keluar dari masalah virus corona. Selamat melakukan seminar online. Saya yakin setelah seminar ini kita semuanya akan tetap melakukan berbagai macam kerjasama antara ICTS dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih banyak. Selamat kepada ICTS. Sangat inovatif, sangat inspiratif, tetap melakukan kerjasama dan gotong royong dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Paris atas sambutannya dan juga sudah membuka acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebentar kita coba resume sedikit ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Paris bahwa tidak cukup hanya berilmu ya Bu ya, tapi juga harus berakhlak gitu seperti itu. Kemudian PR-nya tadi mungkin didengarkan juga oleh teman-teman ICTS yang lain, itulah kita harus membuat modeling bagaimana cara atau kapan kira-kira COVID ini akan berakhir di Indonesia. Kemudian juga tentunya untuk COVID, seperti yang telah tadi Ibu sampaikan, perlu keterlibatan tidak hanya dari pemerintah ya Bu ya, tapi juga dari pihak swasta, kemudian dari masyarakat tentunya. Di sini kita ada teman-teman yang juga bergabung di YouTube, teman-teman dari peserta mandiri. Nah, ini juga kita himbau ya Bu, supaya public engagement-nya itu terjadi. Jadi tidak hanya dari pihak pemerintah. Baik, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Mieske. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan ya untuk berada di forum seminar online ini. Insya Allah kita akan segera mulai seminarnya. Mohon maaf sebentar, sedang setting dulu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena hari ini kita sudah ada kesempatan untuk menuntut ilmu Allah ya di sini insya Allah, dengan ilmu yang akan kita bahas hari ini adalah hanya sebagai kecil dari ilmu Allah, yaitu tentang COVID-19 yang sendiri juga ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 26 sampai
mampu menggetarkan atau menggemparkan seluruh dunia. Hingga akhirnya banyak informasi yang kurang tepat beredar di masyarakat tentang virus ini. Bisa jadi upaya pencegahan penularan virus ini malah jadi terdistraksi oleh munculnya informasi-informasi yang kurang tepat. Oleh karena itu, ICTS pada hari ini menghadirkan 2 pakar yang mumpuni tentunya di bidang kedokteran dan genomics untuk perkembangan teknologi terkini untuk deteksi COVID-19 ini. Bersama kita telah hadir Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Bogor, seorang dokter yang sangat concern dengan kesehatan masyarakat ini merupakan tim Satgas COVID-19 Kementerian Pertanian. Kita sambut bersama Dr. Ferry Haki. MSI. Assalamualaikum Dr. Ferry. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di forum ICTS hari ini. Kemudian juga selain itu hari ini kita telah menerima tamu yang bersedia untuk menyampaikan juga pada hari ini, seorang peneliti senior dari Orion Genomics USA. Beliau juga adalah anggota dari American Society of Cancer Research, kiprah mantan presiden IMSA ini di bidang genomics sudah tidak diragukan lagi tentunya. Beliau adalah Bapak Ahmad Arif Budiman, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Pak Arif. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk bergabung bersama seminar tematik ICTS kita hari ini. Izinkan saya juga menyapa para akademisi, kemudian para peneliti, para peneliti di ruang meeting Zoom dan YouTube kita untuk bersama-sama menggali ilmu terkait dengan fakta, kemudian juga pencegahan dan teknologi deteksi dini dari COVID-19 ini. Terdapat kurang lebih 13 atau 14 kita kali ini peserta. Dari IPB, kemudian dari Universitas Indonesia, dari IPB, dan dari berbagai universitas lainnya, termasuk dari luar negeri. Di sini ada juga dari University of Copenhagen. Kemudian selain itu juga ada teman-teman lembaga penelitian. Di sini ada peneliti-peneliti dari Badan Litbang Kementerian Kesehatan, kemudian dari Badan Litbang Kesehatan, dan dari Badan Litbang Pertanian, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari LIPI. Tak lupa juga ada yayasan dan private sector yang menjadi peserta pada hari ini. Kemudian juga di YouTube, izinkan saya menyapa teman-teman yang ada di YouTube. Ada teman-teman dari komunitas Sahabat Sehati, dan juga ada teman-teman bunda-bunda dari komunitas Cacabuan. Kemudian yang lainnya ada teman-teman dari fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu dari rumah sakit dan puskesmas, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga ada teman-teman dari sekolah menengah, ada dari PAUD, dan juga teman-teman umum yang bergabung secara perorangan ke dalam seminar kita kali ini.